Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini adalah merupakan pertemuan kita pertama kali anak ya. Bu Sri akan menyampaikan materi hari ini. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak, mari kita siapkan diri untuk belajar sekarang anak ya. Kalian siapkan dulu buku penanya ya nak ya. Buku pena kalau kalian sudah punya. Kemudian buku bros yang sudah Busri bagi kemarin dan buku 1, 2, 3, dan 4. Siapkan di atas meja ya nak ya. Kita akan mulai dengan Busri menyampaikan materi hari ini. Nah, anak-anak, sekarang akan Busri lanjutkan dengan penyampaian materi. Namun sebelumnya Busri sudah kirimkan materi, rangkuman materi anak ya. Rangkuman materi tema 1, subtema 1. Tapi sekarang akan Busri jelaskan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita perhatikan sama-sama ya nak. Nah, di tema 1 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Perhatikan baik-baik. Nah, di subtema 1 di pembelajaran 1, yaitu di pembelajaran 1 kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Namun dalam pembelajaran 1 kita juga akan belajar yang namanya yang pertama mengenal panjang, pendek, bunyi pada lagu. Kemudian mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian mengenal bilangan dan lambang bilangan ribuan. Busri akan awali dari mengenal panjang pendek pada lagu atau panjang pendek bunyi, mengenal bunyi panjang dan pendek pada lagu, bunyi panjang dan pendek pada lagu. Nah, di catatan juga sudah ada ya nak ya, kalian sudah Busri kita kasih catatan bahwa kita bawa bunyi. Kalian sudah tahu pengertian dari bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kalian juga sering mendengarkan bunyi di rumah. Ada bunyi keras, ada bunyi pelan, ada bunyi panjang, ada bunyi pendek. Macam-macam bunyi yang sudah kalian dengar. Namun dalam pelajaran ini, Busri akan mengajarkan panjang pendek bunyi yang beraturan. Panjang pendek bunyi yang beraturan adalah disebut dengan pola irama. Pola irama itu dapat dibedakan menjadi dua, seperti yang catatan kalian itu, yaitu pola irama rata dan pola irama tidak rata.
Pola irama rata adalah pola irama yang memiliki ketukan yang sama. Sedangkan pola irama tidak rata adalah pola irama yang memiliki ketukan tidak rata. Nah, kita kembali ke panjang pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi dapat kita atau pola irama atau bunyi yang beraturan. Di sini kita dapat jumpai pada lagu. Sekarang akan bisa kasih contoh lagunya. Kalian juga bisa lihat di buku pena halaman 1 ya nak ya. Di situ juga sudah ada lagu. Di situ contohnya lagu kupu-kupu yang lucu. Di situ akan kasih contoh lagu kupu-kupu yang lucu. Di situ juga sudah ada tandanya mana yang dibunyikan panjang, mana yang dinyanyikan pendek. Perhatikan ya nak ya. Kita akan belajar bernyanyi sekarang. Kalian boleh buka buku penanya. Bisa juga diperhatikan pada materi yang akan diajarkan. Nah, perhatikan ya nak ya. Ini, perhatikan. Ini Bu Sri kasih contoh sesuai dengan yang ada di buku pena. Kalau yang tidak punya buku pena, bisa kalian lihat di videonya Bu Sri. Ini Bu Sri kasih contoh lagu kupu-kupu yang lucu. Kalian perhatikan ya nak ya. Di lagu kupu-kupu yang lucu ini, kalian lihat di sini ada tanda kotak yang dibikin panjang. Itu artinya kata itu diucapkan itu panjang. Sedangkan ini juga ada kotak yang lebih pendek. Artinya kata itu diucapkan lebih pendek. Nah, sekarang ini ada panjang, pendek, pendek, kemudian panjang lagi, pendek lagi, panjang lagi. Sekarang mari kita nyanyikan sama-sama ya nak ya. Lagu kupu-kupu yang lucu. Tentunya kalian sudah pernah mendengarkan lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, dalam menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu itu, kalian juga boleh menggunakan tepuk tangan. Kalau yang bunyi panjang, boleh kita lakukan dengan 2 tepukan, sedangkan yang bunyi pendek boleh kita lakukan dengan 1 tepukan. Tapi silahkan kalian memakai alat juga boleh. Misalnya kalian bikin alat sederhana, misalnya pakai gelas, misalnya gelas dipukul pakai sendok, silahkan. Kalau misalnya bunyi panjangnya kita pakai 2 ketukan, kemudian yang bunyi pendek kita pakai 1 ketukan. Kita nyanyikan sama-sama ya nak ya. 1, 2, mulai. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Itu contohnya ya. Terus kalian boleh dilatih lagi. Di situ kan di halaman 4 di buku pennya juga sudah ada lagu kupu-kupu, tapi di situ tidak ada tandanya ya nak ya, tidak ada tandanya. Jadi kalian harus bisa menyanyikan walaupun tidak ada tandanya, mana yang kalian harus diucapkan panjang, mana yang diucapkan pendek. Jadi bukan hanya di lagu kupu-kupu saja, tapi di lagu lain misalnya kalau sudah tidak ada tandanya, kalian bisa menentukan mana yang diucapkan panjang, mana diucapkan pendek. Kalian boleh diisi tandanya boleh memakai kotak panjang dan pendek, boleh juga memakai warna, ya nak ya. Nah, dari lagu yang kasih kita nyanyikan sama-sama, yaitu lagu kupu-kupu. Nah, kita nyebutin kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah merupakan salah satu hewan atau makhluk hidup. Makhluk hidup selain makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Selain kupu-kupu banyak juga kalian perhatikan ada hewan di sekitar kita kan. Nah, sebenarnya tujuannya Bu Sri bahwa kupu-kupu ini menyampaikan kepada kalian bahwa kupu-kupu ini adalah merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Jadi kita akan mengarah sekarang, kita akan belajar mengenal makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan ciri-ciri dari makhluk hidup. Enak ya? Nah, di sini juga perhatikan kupu-kupu itu katanya bisa
terbang ke sana kemari mencari bunga-bunga yang kembang karena bunga-bunga kembang dia mencari sari-sari bunga untuk makan. Enak ya? Jadi kupu-kupu itu bisa bergerak ke sana kemari tentunya dengan terbang. Kalau sudah terbang berarti dia menggunakan alat apa? Jadi dia menggunakan sayap. Untuk itu kalian sudah mengerti tentang bunyi panjang pendek bunyi. Sekarang akan bisa lanjutkan dengan mengenal hewan atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita lanjutkan ya nak ya. Nah, Nana, sekarang bisa dilanjutkan. Tadi sudah sebutkan bahwa pada lagu itu kita sudah mengenal satu makhluk hidup yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu itu katanya bisa bergerak dari sana kemari, mencari bunga-bunga kembang, mencari makanan atau sari bunga. Kemudian dia kalau dia sudah bergerak, pasti dia menggunakan alat. Dia terbang, berarti kupu-kupu itu terbang menggunakan sayap. Nah, sekarang selain kupu-kupu, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Yang termasuk makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita sekarang berbicara tentang hewan yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah kupu-kupu. Nah, semua makhluk hidup ini secara umum memiliki ciri-ciri atau secara umum ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah yang pertama itu bernapas, yang kedua memerlukan makan dan minum, yang ketiga berkembang biak, yang keempat bergerak, yang kelima mengalami pertumbuhan dan menanggapi rangsangan. Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa dilihat di buku-buku yang halaman 5, di buku blognya juga sudah ada. Kalian baca-baca di situ ciri-ciri makhluk hidup beserta gambarnya enak ya. Nah, tapi Gusti belum menjelaskan apa itu namanya bernapas, apa itu memerlukan makan dan minum nanti untuk di pertemuan selanjutnya. Yang jelas kalian sudah mengerti bahwa makhluk hidup itu adalah memiliki ciri-ciri bernapas, memerlukan makan dan minum, berkembang biak, bergerak, mengalami pertumbuhan, menanggapi rangsangan. Nanti Gusti akan kasih contoh salah satu hewan yang dapat mengalami atau melihat ciri-ciri dari makhluk tersebut. Perhatikan anak ya. Nah, lihat nih, Gusti kupu-kupu yang tadi ya, Nak ya. Kita pakai apa namanya hewan kupu-kupu. Kita melihat ciri dari kupu-kupu. Perhatikan. Nah, ciri-ciri kupu-kupu yaitu yang pertama tadi memerlukan makan untuk hidup. Sudah pasti kalian tahu kan makanan kupu-kupu itu apa? Pernah kalian yang melihat kupu-kupu? Kemudian kupu-kupu juga dapat bergerak menggunakan sayap. Tadi di lagu juga sudah ada bahwa kupu-kupu itu terbang ke sana kemari. Kemudian dia menggunakan sayap ya nak ya. Kemudian kupu-kupu juga dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau kan kupu-kupu itu tambah banyak biaknya ada gede, kecil-kecil artinya dia sudah berkembang biak atau beranak atau bisa bertambah banyak. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan keturunan. Jadi kupu-kupu adalah merupakan makhluk hidup, memiliki ciri-ciri, memerlukan makan, dapat bergerak ke sana kemari, kemudian juga berkembang biak dengan cara bertelur atau ovikar. Kalian sambil baca juga nanti catat materi yang sudah Bu Sri kasih ya Nak ya. Di catatannya juga sudah ada. Itu adalah salah satu contoh. Selain kupu-kupu, kalian juga bisa menjelaskan nanti misalnya ketemu bukan hanya kupu-kupu, ada burung, ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi, anjing, kucing, kelinci. Itu kemudian yang misalnya burung, kemudian ayam, bebek, nanti kalian semua bisa menyebutkan ciri-cirinya. Ada juga hewan yang memiliki ciri-ciri sama ya nak ya. Nah, kita sekarang lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, tadi sudah, sekarang bisa dilanjutkan. Iya. Nah, perhatikan ya nak ya. Tadi kalian sudah melihat bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Salah satunya yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Tujuannya untuk mempertahankan
keturunan. Nah, di sini berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Ada 6, salah satunya adalah berkembang biak. Nah, sekarang bisa kasih contoh nih. Di sini ada gambar kucing. Kucing itu berarti sama, dia punya kaki sama seperti sapi tadi. Nah, kemudian bisa lihat ada ikan. Nih, kucing, lihat di sini ada kucing besar, ada kucing kecil, berarti anggap aja ini anaknya. Berarti dia sudah punya anak, beranak atau berkembang biak ya nak ya. Nah, perhatikan. Di sini juga ada ikan. Tentunya kalian punya ikan di rumah. Kucing juga banyak yang punya kucing di rumah. Ikan juga, perhatikan ikan. Ikan juga ada ikan besar, kemudian ada kecil-kecil. Artinya ikan ini pasti dia punya anak nih. Nah, cuman cara berkembang biaknya yang berbeda-beda. Kalau kucing, dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivitar. Sedangkan ikan, dia berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Perhatikan, kucing dan ikan dapat berkembang biak. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, sedangkan ikan berkembang biak dengan cara bertelur dan disebut dengan ovipar. Sudah ada di catatan kalian ya nak ya. Nah, perhatikan baik-baik. Cirinya, salah satu ciri yaitu berkembang biak, kalian sudah ngerti kan? Sudah sedikit ngerti, mudah-mudahan sudah sedikit ngerti ya nak ya, sambil baca juga nanti rangkuman materinya, baca juga di buku paketnya ya nak ya. Perhatikan sekarang. Perhatikan sekarang, ikan dapat mengeluarkan ribuan telur dalam sekali bertelur. Perhatikan di sini ada kata ribuan. Kemudian beberapa jenis ikan dapat menghasilkan 2.000 hingga 3.00 telur. Perhatikan ya nak ya, di sini ada ribuan, di sini ada 2.000, kemudian di sini ada 3.000. Ini adalah dibaca 2000, ini adalah bilangan 2000, ini adalah bilangan 3000, sedangkan ini adalah nama dari ribuan. Nah, sebenarnya setelah kalian mengenal yang namanya ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan menuju mengenal bilangan dan lambang bilangan ribuan. Nah, di sini seperti ini ada kata ribuan, ada bilangan ribuan, ya nak ya. Nah, Pusi harap yang ciri-ciri makhluk hidup secara singkat kalian sudah sedikit mengerti tentang bunyi panjang pendek pada lagu, sudah juga mengerti. Sekarang akan Pusi lanjutkan ke berikutnya, yaitu mengenal bilangan dan lambang bilangan ribuan. Nah, perhatikan ya, perhatikan lagi sekali. Ada kata ribuan, ada 2000 dan 3000. Ini adalah nama dari ribuan, kemudian ini adalah lambang bilangan dari bilangan ribuan atau lambang bilangannya. Ini nama bilangannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal bilangan dan lambang bilangan ribuan. Perhatikan ya nak ya, bisa kita kasih contoh. Nih, perhatikan. Di sini ada 1.200 dibaca 1200. Ini disebut dengan lambang bilangan, ini disebut nama bilangan. Seperti kalian yang sudah dipelajari di kelas 2, kalian mengenal lambang bilangan, kemudian cara membacanya atau nama bilangan. Kalian juga sudah belajar tentang nilai dari bilangan tersebut. Ini menempati apa, atau menempati satuan, menempati puluhan, menempati ratusan. Sekarang sudah kalian akan belajar tentang ribuan. Ini satuannya nilainya berapa, puluhannya nilainya berapa, ratusannya nilainya berapa, ribuannya nilainya berapa. Kalian belajar lagi di buku prakteknya juga sudah ada ya nak ya, di halaman 6 itu. Ini lagi 2.000 dibaca 2000, kemudian 2.050 dibaca 2050, kemudian 3.400 dibaca 3400. Kalian membaca bilangan juga harus jelas, tidak boleh salah. Misalnya 1200 jangan dibaca 1200. Tuh, misalnya di sini 2050, tidak boleh begitu ya nak ya. Belajar lagi di buku prakteknya juga sudah ada. Ini lagi, nah misalnya ini 4.114 dibacanya 4114, bukan 4114 ya nak ya.
maaf ini masih sama, ini sama, kalian sudah tahu kan cara membaca ini adalah 2000, dibaca 2000, kemudian ini 2 titik, sama juga nih, nah ini 3, nah ini sama ya nak ya, sama cara membacanya. Kalian kalau masih banyak contoh ada di buku halaman 6 dan 7, sedangkan di buku bos juga ada ya nak ya, di situ juga di buku bos juga sudah ada halaman 6 7, tapi buku bosnya tidak boleh diisi. Kalau buku-buku lainnya kalian boleh dipakai latihan sama orang tua di rumah, tanya-tanya sama kakak sama orang tua di rumah belajar ya nak ya. Nah itu adalah mengenal bilangan dan lambang bilangan, sama seperti waktu di kelas 2 juga sudah mengenal bilangan dan lambang bilangan, atau menulis lambang bilangan dan membaca bilangan, sama seperti waktu di kelas 2. Nah sekarang kalau kalian sudah mengenal bilangan dan lambang bilangan atau menulis bilangan dan membaca, Lucy akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah ini mengurutkan bilangan tadi sudah dari kecil ke besar, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Ini adalah merupakan urutan bilangan ribuan dari kecil ke besar. Kemudian ya ini juga sama, nah ini ribuannya masih sama, ratusannya ribuannya yang berbeda, ratusannya sama. Jadi kalian masih gampang, 1300, 2300 sampai 9300. Kemudian yang ketiga juga ribuannya saja yang berbeda, jadi ratusannya masih sama. Ini juga merupakan urutan dari kecil ke besar. Nah, kalian sudah bisa membaca lama bilangan, kemudian kalian juga harus bisa mengurutkan bilangan ribuan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, perhatikan dengan baik, ada bilangan di atas berurutan dari yang terkecil. Untuk mengurutkan bilangan, perhatikan bilangan mulai dari angka penyusun yang paling kiri. Perhatikan contoh berikut. Artinya, kalau kalian mau mengurutkan bilangan, katanya perhatikan bilangan dari yang terkiri, atau kalau di sini adalah yang ribuannya ya nak ya. Kalau ribuannya sudah berbeda, gampang. Kalau misalnya kalau misalnya ada yang berbeda, kalian tinggal lihat ratusannya saja. Ini masih sama ribuannya, ratusannya masih sama. Coba perhatikan yang contoh berikutnya. Nih, ada 3150, 2900, 1500, 5800, 4450. Perhatikan. Kalian perhatikan dari nilai ribuannya. Ada 3, ada 2, ada 1, ada 5, ada 4. Kalian sudah gampang menyusunnya dari kecil ke besar. Jadi mulai dari ini ribuannya, kita kan hanya melihat ribuannya saja karena ribuannya sudah berbeda. Jadi gampang. Jadi disusun menjadi 1500, 2900, kemudian 3150, 4450, 5800. Kemudian nih sudah urutannya. Bagaimana lebih ribuannya itu ada yang sama? Nah seperti ini nih. Tapi ini disuruh mengurutkan dari besar. Kalau kalian sudah bisa mengurutkan dari kecil ke besar, kemudian sekarang disurutkan dari terbesar, kalian tinggal ditukar aja tempatnya. Jadi yang paling besar diletakkan paling depan, kemudian diurutkan. Nah ini coba perhatikan ini. Ini adalah ada bilangan ribuan yang sama. Nah, kalian kan kalau misalnya mau mengurutkan bilangan, kalian harus perhatikan bilangan yang paling kiri. Dari kiri ya nak ya, dari kiri maksudnya Bu Sri. Kemudian di sini kan ada bilangan yang sama. Nah, kalau di sini ada ribuan yang sama, kalian lihat sekarang ratusannya. Nah, ratusannya kan beda. Jadi kalian sudah bisa memperhatikan di sini 2500, di sini 2900. Jadi mana yang lebih besar? Nah, sama seperti ini juga. Ini 3, ribuannya sama 3. Ratusannya kalian lihat, ini 200, ini 400. Mana yang lebih besar? Nah, dari situ kalian sudah mengerti mana sekarang yang diurutkan paling pertama, karena ini diurutkan dari yang terbesar, berarti yang paling besar adalah 4500, setelah itu 3400, setelah itu 3200, setelah itu 2900, setelah itu 2500. Itu sudah mengurutkan sama seperti waktu di kelas 2 ya nak ya. Sekarang hanya angkanya saja yang lebih besar, yaitu kalian sudah belajar tentang ribuan. Caranya mengurutkan masih sama seperti di kelas 2.
Kalian juga boleh dilihat di buku paketnya halaman 6 dan 7. Bila yang punya bukunya boleh ditulis di situ jawabannya, latihan sama orang tua di rumah. Tapi yang buku bos jangan diisi ya Nak ya. Kalian boleh pakai buku latihan, ditulis, boleh silakan latihan sambil mengingat. Mudah-mudahan sampai di situ kalian mengerti ya, yaitu kalian sudah mengenal bilangan dan lambang bilangan, cara membaca bilangan, cara menulis lambang bilangan, mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Mudah-mudahan sudah dimengerti ya Nak ya. Kalian boleh dipelajari lagi di bukunya, dilihat-lihat bukunya ya. Nah, kalian sudah mudah-mudahan kalian sudah mengerti ya Nak ya tentang menulis lambang bilangan, membaca lambang bilangan, mengurutkan bilangan dari terkecil, mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Sekarang saya lanjutkan ya Nak ya. Nah, sekarang Busri anggap kalian sudah mengerti, mudah-mudahan sudah mengerti apa yang sudah Busri sampaikan tadi secara singkat. Kemudian kalian boleh juga nanti lihat di materi yang sudah Busri sampaikan. Kemudian kalian boleh juga dengan cara melihat di buku, ya di buku Bu Venanya pembelajaran 1 ya Nak ya. Dari halaman 1 berarti sampai halaman 1 sampai halaman 8. Kemudian di buku bosnya juga kalian bisa baca-baca ya Nak ya. Sekarang Busri ini akan coba dites ya Nak ya. Tes apa yang sudah kalian pelajari tadi. Nah ini bisa tampilkan lagu cicak-cicak di dinding. Coba kalian sekarang bikin ini cicak-cicak di dindingnya. Kemudian kalian isi dengan tanda di bawahnya mana yang diucapkan panjang, mana yang diucapkan pendek. Kalau di sini disuruh bunyi panjang memakai kotak warna hitam, bunyi pendek memakai kotak warna kuning. Tapi kalau kalian mau memakai kotak yang lebih panjang untuk bunyi panjang, kotak kecil dengan bunyi pendek silakan. Terserah kalian, yang penting kalian bisa membedakan. Sebenarnya buku lagu cicak-cicak juga ada di buku bos ya Nak ya. Ini boleh kalian tulis latihan di buku latihan, di buku 6 kalian tulis, kemudian diisi di bawahnya yang mana diucapkan panjang, yang mana diucapkan pendek, sama orang tuanya di rumah ya Nak ya. Nanti latihan ya. Nah, kemudian yang kedua kalian juga tuh coba. Nah sekarang yang kedua, tulislah ciri-ciri dan persamaan dari kedua hewan ini. Nah, cari persamaan dari kedua hewan ini, hewan kupu-kupu dan burung. Tadi kupu-kupu sudah tahu kalian ciri-cirinya. Sekarang tinggal cari persamaannya sama burung. Boleh juga kalian tulis di buku latihannya di buku nomor 6. Kerjakan sama orang tua di rumah nanti ya Nak ya. Nah, boleh juga baca-baca di buku, baca-baca juga di materi yang bisa sampaikan. Nanti kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan sama Bu Sri ya Nak ya. Kemudian yang berikutnya juga tentang matematika. Nah, ini sudah kalian kerjakan di buku 6 tadi, lagu, cicak-cicak di dinding, dan ciri-ciri kupu-kupu dan burung. Kemudian berikutnya ini juga ya, tulislah dengan nama atau lambang bilangan yang tepat. Nah, perhatikan ini yang ditunjukkan sudah lambang bilangnya, berarti kalian disuruh membaca atau nama bilangannya. Kemudian yang ini kalian disuruh menulis lambang bilangannya. Kan sudah tuh, kalian sudah bisa dilihat, tadi sudah dijelaskan sedikit. Kemudian kalian bisa dibaca di materi, kemudian kalian bisa juga dipelajari di buku paketnya ya Nak ya. Kalian boleh kerjakan latihannya sama orang tua di rumah. Yang ini dikerjakan di buku nomor 4 ya Nak ya. Nah, terus yang berikutnya yang nomor 4 adalah urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Ingat, mengurutkan bilangan dari yang terkecil atau dari yang terbesar, kalian harus melihat dari bilangan yang paling kiri. Apabila ada bilangan yang paling kiri sama, kalian langsung juga melangkah ke ratusannya. Kalian udah ngerti yang mana ratusan, yang mana ribuan, yang mana ratusan, yang mana puluhan, yang mana satuannya. Kemudian menempati satuan, menempati puluhan, menempati ratusan, menempati ribuan. Itu sudah kalian pelajari di kelas 2. Ini dikerjakan di buku nomor 4 ya Nak ya. Kemudian latihan sama orang tua di rumah ya Nak ya.
Nah, sudah kalian kerjakan di buku, berarti tugasnya itu kalian belajar untuk mengingat-ingat, untuk mengetes apakah saya sudah mengerti tentang pelajaran yang Bu Sri sampaikan, ya nak ya, yaitu tentang pembelajaran satu, tema satu, subtema satu, kemudian pembelajaran satu. Nah, anak-anak, sedangkan materi yang Bu Sri kasih tadi, kalian catat dulu di buku catatannya ya nak ya. Catat di buku catatannya boleh, nanti sama orang tua, kemudian dipelajari. Itu adalah merupakan rangkuman materi tema satu, subtema satu. Ya nak ya, tapi pembelajaran tadi adalah bisa jelaskan hanya pembelajaran ke satu. Jadi besok akan bisa dilanjutkan dengan pembelajaran 2, 3, 4, 5, dan 6 ya nak ya. Nah, dari pembelajaran tadi, kalian sudah bisa kasih tugas juga, sedikit soal untuk mengetes apakah kalian sudah mengerti. Akhirnya, nih, perhatikan. Iya. Nah, sekarang kalian harus perhatikan bagaimana apakah aku bisa menyebutkan kata-kata tentang ciri-ciri makhluk hidup, apakah aku sudah bisa menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendek bunyi, apakah aku sudah mengenal atau bisa mengenal bilangan dan lambang bilangan serta mengurutkan bilangan ribuan. Nah, dari materi yang kita pelajari tadi, apakah saya sudah bisa tentang yang ini? Apakah saya sudah mengenal ciri-ciri makhluk hidup secara singkat dulu? Apakah saya sudah mengenal lambang bilangan ribuan dan cara mengurutkan dari terkecil atau dari terbesar? Kemudian apakah saya sudah bisa menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendek bunyi? Ya, nak ya? Nah, akhirnya berakhirlah sudah pertemuannya sama Bu Sri hari ini. Sebelum berakhir, kalian sekarang boleh istirahat dulu, ya nak ya, istirahat dulu, boleh makan, boleh minum. Nanti akan dilanjutkan dengan pelajaran bahasa Inggris, akan dijelaskan sama bu gurunya. Kalian istirahat dulu ya nak ya, dan ingat, walaupun kalian belajar di rumah, harus tetap bersemangat belajarnya sama orang tua dulu. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu sehingga kita dapat belajar bersama-sama di sekolah ya nak ya. Jadi kita bisa langsung bertanya jawab, kalian bertanya, Busri bertanya, kalian bertanya, Busri jawab, Busri tanya, kalian jawab, jadi bisa belajar bersama-sama. Mudah-mudahan segera berakhir ya nak ya. Akhirnya Busri ucapkan pokoknya belajarnya tetap bersemangat ya nak ya. Selamat pagi semuanya, selamat istirahat dulu, nanti kalian mendengarkan materi dari guru bahasa Inggrisnya ya nak ya. Selamat belajar. Selamat pagi anak-anak semuanya.